salam sejahtera. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak dosen, Bapak Yakob, selaku dosen pembimbing studi pengantar ilmu hubungan internasional. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas diberikan kesehatannya saya dan juga Bapak sehingga dapat mempresentasikan PowerPoint saya yang berhubungan dengan Perjanjian Westphalia. Mari, ini adalah hasil PowerPoint saya yang berjudul Perjanjian Westphalia. Disusun oleh saya sendiri, Septakul Sumawulan, nomor induk mahasiswa 208310007, Prodi Hubungan Internasional, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Latar belakang Perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia disebut juga Perdamaian Westphalia yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 1648 dan juga dikenal sebagai Perjanjian Münster dan Perjanjian Osnabrück yang merupakan perjanjian yang mengakhiri peperangan antar kaum Katolik dan Protestan selama 30 tahun pada 1618 sampai dengan 1648 dan secara resmi mengakui Republik Belanda dan Konfederasi Swiss. Latar belakang sejarah yang mendasari munculnya Perjanjian Damai Westphalia yaitu bergejolaknya perang yang dimulai dari peristiwa yang terkenal sebagai peristiwa pelemparan Praha, yaitu pelemparan komisioner Katolik Romawi Suci dari jendela Praha oleh para pahlawan Česka yang beragama Protestan. Perang yang awalnya hanya melibatkan kaum Katolik Cekoslovakia dan kaum Protestan Bohemia ini akhirnya meluas ke seluruh Eropa ketika Prancis di bawah kendali Kardinal du de Richelieu masuk ke dalam kancah peperangan pada tahun 1635. Dalam perkiraan banyak pihak, Prancis diprediksi akan membantu pihak Katolik untuk mengakhiri perlawanan kaum Protestan. Namun Prancis yang hendak mengakhiri hegemoni Spanyol sehingga kekuatan militer utama di Eropa sengaja mendukung kepentingan kaum Protestan. Perjanjian Westphalia dalam hubungan internasional. Ketika Eropa berada pada masa kelam yang diisi dengan berbagai perang, Perjanjian Westphalia muncul sebagai awal lahirnya pendamai di antara kaum yang terlibat dalam perang yang berlangsung berpuluh-puluh tahun lamanya. Perjanjian Westphalia juga menandai berakhirnya perang antara Katolik dan Protestan di Eropa yang berlangsung selama 30 tahun. Perjanjian ini sedikit banyak membawa pengaruh pada dinamika politik internasional hingga saat ini. Isi Perjanjian Westphalia yaitu mengenal toleransi. Di situ toleransi berarti saya tidak mau mencampuri kamu. Saya tidak usah bergesekan dengan kamu. Jadi toleransi di sini bersifat pasif. Itulah tampaknya asal muasal toleransi. Jadi kita tidak mengatur orang lain dan mari kita hidup masing-masing saja. Itulah toleransi yang paling awal. Dan yang kedua ialah Perjanjian Westphalia ini membuat banyak perubahan dalam bentuk negara modern ini, meliputi 1. Tumbuhnya representative government, terjadinya revolusi industri, perkembangan hukum internasional, perkembangan metode-metode diplomasi. Dalam bidang ekonomi antar negara bangsa terjadi saling ketergantungan, timbulnya prosedur-prosedur untuk menyelesaikan konflik secara damai. Berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri, yang satu tidak di bawah kekuasaan lain. Dan keempat, mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci. Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing.
Dan yang terakhir ialah kemerdekaan negara Nederland, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat internasional yang baru, baik mengenai terbentuknya, yaitu didasarkan atas negara-negara nasional, tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan. Peran penting Perjanjian Westphalia. Perdamaian Westphalia dianggap sebagai salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah hukum internasional modern. Bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa hukum internasional modern atas negara-negara nasional. Di samping menjadi akhir perang yang sudah berlangsung selama 30 tahun, Perjanjian Westphalia juga telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi di Eropa. Perjanjian perdamaian tersebut juga telah mengakhiri kekaisaran Romawi yang suci. Hubungan antar negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing. Perjanjian Westphalia meletakkan bagi susunan masyarakat internasional yang baru, baik mengenai bentuknya, yaitu didasarkan atas negara-negara nasional, tidak lagi didasarkan atas kerajaan atau imperium, maupun mengenai hakikat negara itu sendiri, dan pemerintahan, yakni pemisahan kekuasaan antar negara, dan pemerintahan dari pengaruh gereja saat itu sangat berkuasa khususnya di Eropa. Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam Perjanjian Utrecht yang arti pentingnya dapat dilihat dari sudut pandang politik internasional, yaitu adanya penerimaan terhadap asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. Dan dari Perjanjian Westphalia ini saya ambil dari referensi 3 referensi. Yang pertama http regifauziworldexpress.com, yaitu pada tanggal 7 bulan 4 2012 Perjanjian Westphalia. Dan yang kedua ialah dari yohanes.putra.suhito 2014 at visip uner at ac@id tanggal 24 September 2014. Dan yang ketiga ialah Hirs USTJ Papua 21 Oktober 2009. Saya ucapkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga berkenan di hati Bapak.